Hari ini kita akan mulai membahas sistem ya. Kalau minggu lalu kita membahas signal, hari ini kita akan mulai membahas mengenai sistem. Sistem itu simple sebetulnya adalah boleh disebut hubungan antar sinyal. Ya, ada banyak sih arti sistem ya. Secara umum sistem itu adalah himpunan objek-objek yang disusun dengan satu aturan tertentu ya, biasanya mempunyai tujuan tertentu. Tapi kalau dalam signal and system, kalau misalnya kita punya sinyal X, ya, punya sinyal Y, ya, kemudian kita mempunyai sebuah hubungan matematis antar dua sinyal ini. Misalnya yang paling mudah, YT adalah X kuadrat T min 3 gitu ya, kali 5 misalnya. Ini ada hubungan antara sinyal X dan sinyal Y. Ya. Maka ini disebut sebagai sistem. Very simple ya. Biasanya saya merupakan hubungan matematis. Nah, bukunya Pak Robert ini lebih membumi ya. Dia lebih mendefinisikan sistem lebih sempit ya, sistem fisik. Dan dia memilih definisi sistem ini adalah sistem input-output, hubungan antara input dan output. Di mana input itu adalah sesuatu yang menstimulasi, ya, atau mengeksitasi. Output itu adalah responnya, ya. Ya, sistem itu bisa artificial atau bisa dibuat, bisa alamiah ya. Bisa juga sistem murni matematis ya, hubungan matematis. Untuk satu objek yang sama kita bisa mendefinisikan berbagai sistem. Ya, contoh sistem yang alami misalnya telinga kita begitu. Anda bisa melihat mungkin ada banyak sekali sistem di telinga kita. Yang paling fisikal, yang paling luar, yang salah satu yang paling mudah dibayangkan
input dari telinga itu biasanya adalah sinyal perubahan tekanan ya. Sinyal perubahan tekanan udara. Nah, outputnya itu adalah setelah melewati gendang telinga dan lain-lain adalah sinyal yang ditangkap oleh sistem saraf dan diantarkan ke otak ya. Yang kemudian kita pahami sebagai suara. Sistem artificial banyak banget. Misalnya Anda punya robot ya, lengan robot misalnya, satu lengan robot yang bisa berputar dengan sudut theta ya, dan penggeraknya adalah sebuah motor. Mungkin inputnya adalah tegangan pada motor, outputnya bisa diambil sudut lengan robot tersebut, bisa juga diambil misalnya kecepatan sudut dari lengan robot tersebut. Jadi di sistem yang banyak dianalisa oleh para insinyur, kata Pak Robert adalah sistem artifisial yang dibuat, dirancang oleh manusia. Nah, ini saya kurang sepakat ya. Luar biasa banyak sistem itu sistem alamiah yang tidak dirancang manusia tapi dianalisis. Di STAY itu ada khusus ya biomedical yang menekuni biomedis. Era 4.0 itu adalah era di mana cyber system, physical system, biological system itu convergent ya. Kita sekarang berbicara tentang chatbot, bagaimana supaya chatbot itu bisa menyaru pembicaraan manusia. Jadi tentu kalau kata-kata yang diucapkan oleh manusia itu bisa dianggap sebagai input data training misalnya, chatbot itu mengolahnya, outputnya adalah respon dari chatbot ya, atau misalnya manusia bercakap-cakap dengan chatbot lah ya, inputnya ucapan manusia, outputnya jawaban dari chatbot. Atau robot yang dibuat bisa menari mirip dengan manusia dan lain-lainnya. Jadi sistem yang kita bicarakan ini bisa artificial ya, natural, bisa luas ya. Ya, di sinyal sistem ini kita bicara aplikasi metode matematis untuk
merancang dan menganalisa sistem. Seperti yang tadi saya katakan, untuk sinyal sistem kali ini ya kita mulai dari yang paling sederhana dulu, yaitu sistem input-output. Kadang-kadang ini disebut I/O system ya. Kita hanya melihat sinyal input dan sinyal output. Lebih jauh di sinyal sistem ini kita banyak membahas single input, single output system. Inputnya itu tunggal, outputnya tunggal. Kayak motor misalnya ya, yang dilihat sebagai input misalnya adalah tegangan motor, yang dilihat sebagai output misalnya adalah putaran ya, omega atau kecepatan motor, motor listrik ini misalnya. Nanti kenyataannya itu kebanyakan sistem yang kita rancang itu adalah multi input, multi output. Sering disebut MIMO system. Ya. Dan tidak hanya single input, single output yang seperti digambar di slide ini, tapi di dalam sistemnya itu nanti akan ada banyak sinyal ya, yang juga diamati, dianalisis ya. Sinyal-sinyal yang ada di dalam blok kotak H itu biasanya nanti disebut sebagai state ya.